Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat sore semua. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, pada sore hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan dengan teknik diskusi. Adakah yang tahu di antara kalian bimbingan dengan teknik diskusi? Belum. Oh, belum. Oke. Jadi bimbingan itu adalah layanan BK di mana tujuannya adalah untuk mengembangkan, untuk meningkatkan, ya. Terus ada juga untuk memberikan suatu stimulan kepada siswa agar siswa dapat mengerti bakat minat, dapat mengembangkan bakat dan minat. Kemudian teknik diskusi tersebut di mana ya kalian akan melakukan diskusi, memecahkan atau mengembangkan suatu tema atau masalah. Kemudian yang dimana di akhir kalian akan berusaha untuk mengimplementasikan apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian simpulkan dalam kegiatan diskusi tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, dalam kegiatan ini antara guru BK dan kalian siswa memiliki peran dan kewajiban masing-masing. Apakah kalian sudah sekiranya menerka-nerka nih apa sih kewajiban kalian gitu? Mendengarkan, oke, bagus. Apalagi nih? aktif bertanya, Oke. Dari Mas Ajibnya coba Mas, apa? Memberi informasi. Bagus. Ya, berarti secara kasarnya atau secara umum kan sudah mengerti. Jadi ya benar apa yang dikatakan Mbak Iza dan Mas Ajib, kita harus mendengarkan, aktif untuk bertanya, melontarkan argumen-argumen yang berdasar, kemudian aktif menjawab. Dan untuk larangannya sendiri, kalian sangat dilarang untuk mencerca, kemudian Suaranya hilang, Pak. Udah malah hilang nih. ya Allah. Nah, terus nang SD-mu piye, Jo? SD-ku, aku sajane bingung. Soalnya guru-gurune angel, maksudnya apa ya? Kayak nggak ngajarin anak-anaknya, nggak ngajarin siswanya gitu loh. Nah, terus nyapo? Ya udah kayak dibiarin halo. ya. Ya, halo. Suara benar. Terdengar. Oke, maaf tadi sempat hilang jaringan. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita melakukan kegiatan diskusi lebih lanjut, saya akan menayangkan suatu video yang kemudian akan menjadi bahan diskusi kita pada sore hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Oke. Silakan didengarkan ya.
belajar, sebenarnya kalau dalam bahasa psikologi kita tuh lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya, gue mau jelasin dulu sebuah teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita. Ya, semua perilaku kita. Mulai dari tingkah laku yang simple, kayak misalnya bergerakin tangan doang, makan, dan minum, sampai ke perilaku kompleks, kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus dua jenis motivasinya apa aja sih? Nah, motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Sedangkan jenis motivasi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita tuh melakukan sesuatu cuman karena dua alasan tersebut berdasarkan teori tersebut. Nah, contoh hal yang dilakukan untuk menghindari penderitaan bagi gue adalah misalnya nih, buang air besar, buang sampah, beli telur ke warung, ya ini malasnya minta ampun sih. Terus minum obat, ngangkat jemuran, antar jemput adik. Silakan untuk dicatat ya untuk Contoh hal poin-poinnya. yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi gue adalah main Dota, traveling, hunting foto, kencan, main gitar, ngeblog, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pastinya punya kotak-kotak tersendiri untuk menempatkan motivasi tindakannya. Ada banyak hal yang masuk ke kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang, tapi oleh sebagian orang lain dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, contohnya adalah belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, dan ada juga orang yang belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena rasa ingin tahu tentang dunia. Ada juga orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut. Dan ada juga yang belajar karena ingin having fun. Ya karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Tapi ada juga yang belajar karena terpaksa. Karena disuruh orang tua, karena obsesi akan PTN tertentu, atau karena membutuhkan pengakuan orang lain. Tapi yang lo harus tahu adalah ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Kalau lo gak semangat belajar, mungkin buat lo belajar adalah menghindari penderitaan. Lo sendiri yang dengan sadar menempatkan belajar dalam kotak itu dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa lo gak bahagia melakukannya. Karena mungkin aja lo belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini juga lah yang membedakan motivasi menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau lo belajar untuk menghindari penderitaan, ya lo menganggap bahwa lo harus belajar. Sedangkan kalau lo belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, ya lo belajar karena lo mau belajar gitu, bukan karena harus. Dan perbedaan simpel ini antara mau dan harus tentu ngaruh banget. Akan lebih keren ketika lo belajar karena emang lo mau daripada lo harus. Karena lo gak kepaksa untuk belajar, karena itu kemauan dari diri lo sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin lo jadi gak ikhlas, dan lo pun akhirnya capek, lalu belajar lo jadi gak efektif. Sampai akhirnya lo pun bingung, kenapa sih kerja keras lo selama ini masih kalah sama orang lain. Dan ya hal ini bisa jadi karena lo gak having fun, makanya belajar kerasa jadi beban buat lo. Ya kalau udah gitu sih, selamat aja menikmati kelelahan dalam menjalaninya. Well, Oke, dari apa yang sudah kalian dengarkan tadi, kira-kira apa sih kesimpulan yang kalian bisa capai? Yang mungkin dari Mbak Izah terlebih dahulu. Kalau menurut saya sih punya motivasi itu buat yang emang benar-benar cuman sementara, jangan jadiin motivasi kayak buat jalan-jalan terus nanti jadi motivasi, tapi benar-benar ada manfaat, ada. Oke, benar banget. Ada sesuatu positif dan sesuatu yang menyenangkan kita. Oke, dari Mas Ajib mungkin bisa rangkai beberapa kata. Kalau untuk tentang motivasi belajar, dari video itu ada dua sisi motivasi untuk belajar. Apa tadi? Lupa saya. Pokoknya apa ya. Nah, artinya kita tuh setiap anak mempunyai porsinya masing-masing dalam suatu proses belajar. Nah, jadi tidak bisa kita tuh belajar harus dipaksa, harus sesuai keinginan orang tua gitu. Begitu, Pak.
Hilang, Pak. Pak Alfa hilang. Halo semua. Ya, halo. Maaf banget nih, memang jaringan tempat saya susah. Oke ya. Nah, bisa bisa saya simpulkan dari perkataan Mbak Iza dan Mas Ijib tadi bahwasanya belajar itu perlu untuk mencapai sesuatu yang bahagia dan positif. Tapi di samping itu kita harus mengerti proporsi atas kebolehan kita, apa yang bisa kita lakukan itu kita harus mengerti. Oke. Apa kalau saya bisa tahu, boleh tahu kira-kira motivasi belajar untuk Mbak Iza dan Mas Ijib ini apa sih? Bagaimana Pak? Untuk motivasi belajar yang sudah dijalankan hingga sekarang, apa sih yang menjadi motivasi belajar kalian berdua? Saya, Iya. Kalau saya sih motivasinya cepat lulus gitu Pak. Pengen cepat lulus, oke. Setelah lulus apa nih kegiatannya yang pengen dicapai setelah lulus? Ya, ya Mbak Iza, kenapa? Coba diulangin aja, nggak apa-apa, nggak coba. Maaf. Nah, ini habis cepet lulus, mungkin ntar lanjut kuliah. Oke. Terus juga ini apa sesuai sama apa keinginan kita pas masuk prodinya, terus universitasnya juga Pak. Oke, berarti secara kasarnya untuk sekarang sudah matang berarti ya sasarannya ketika nanti sudah lulus dan kemudian mungkin lanjut ke fakultas atau prodi yang ingin ditentukan. Oke. Dari Mas Ajib mungkin? Motivasi belajar saya, Pak ya? Iya. Motivasi belajar saya untuk selalu meningkatkan life skill agar kedepannya kita selalu bisa menepis teka-teki kehidupan dunia kerja, begitu Pak. Oke, baik. Secara umumnya ya, apa yang kalian rencanakan, apa yang menjadi motivasi kalian, kira-kira bagus nggak sih menurut kalian? Sudah sesuai passion dan kemampuan belum? Sudah mungkin Pak. Oke. Udah. Oke. Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang kurang, hanya saja dari apa yang telah kita tonton tadi, sekiranya kita harus tahu, kita harus menyadari tujuan akhir kita itu seperti apa. Kita dalam menjalaninya tertekan atau tidak. Oke, jadi yang terpenting adalah proses. Ketika proses itu dijalani, kita lakukan dengan baik dan bahagia, dan tentu saja dengan tujuan yang baik dan bahagia pula, maka hal itu akan serasa mudah dan menurut kita akan it's okay gitu kita gapai dan kita inginkan gitu.
tapi akan beda cerita ketika kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak melakukan apapun untuk menggapainya. Kita selalu mendesah, meragukan, dan ya tidak memperdulikan proses yang kita lakukan. Oke. Apa ya? Mungkin dari apa yang telah kita bahas, kita bicarakan, dari kalian ada yang bisa untuk mengulang apa sih kesimpulan yang telah kita dapat? Dari Mbak Iza. Ya, jadi kalau menurut saya itu kita tuh harus memotivasi, tapi yang dimana prosesnya itu kitanya juga harus enjoy, jadi kita nggak tertekan gitu. Oke, bagus. Nah, mungkin dari Mas Ajib bisa untuk menambahkan. Untuk suatu proses pembelajaran kita harus penuh dengan rasa motivasi untuk menggapai apa keinginan kita, Pak. Oke, bagus. Bapak setuju atas apa yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian bicarakan, apa yang menjadi motivasi belajar kalian. Dan Bapak harap untuk kedepannya kalian bisa untuk mengkoreksi ulang, membangun ulang, dan tidak menyerah untuk Hilang lagi, Pak. halo, maaf, tadi kembali terputus. Oke, saya lanjutkan ya. Atas hal apa yang kalian inginkan, itu hal dan berbagai macam kemungkinan dapat terjadi di masa depan. Oke, mungkin untuk kegiatan sore hari ini kita cukup sampai di sini, dan sekiranya apa yang telah kita bahas bisa untuk membantu kalian meningkatkan motivasi belajar dan cita-cita yang akan kalian capai. Dan saya harap kita akan memiliki kesempatan lain di minggu depan mungkin untuk melakukan diskusi atau bimbingan. Halo Bapak. Dapat untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa bantuan saya, dan kalian bisa untuk mandiri. Oke, pertemuan kali ini kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.